Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada PJJ hari ini. Insya Allah sehat-sehat semua ya. Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini yang masuk baru 10 orang. Kita masih kurang 6 siswa lagi teman kalian. Ya, tolong dijapri teman-teman yang belum masuk. Nanti kita sambil mulai, mereka biar bisa tetap masuk ke Jimit kita. Minta tolong ya, Anggi, Dewi, Putri. Oke, baik. Sambil menunggu teman kalian, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini agar kegiatan kita berjalan lancar, terutama untuk kendala-kendala sinyal bisa kita hindari. Oke, untuk Anggi, Ibu persilakan. Sebelum mulai gimit hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anggi. Sama, Bu. Assalamualaikum Ido. Assalamualaikum Ido. Waalaikumsalam, Bu. Oke, alhamdulillah ketua kelas kita udah datang. Ya, sebelumnya Ibu mengingatkan pada kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kalian boleh pergi kemana aja, tapi jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Karena kalian tahu Wisma Atlet dekat sekolah kita itu udah penuh. Ya, penuh banget. Itu Ibu lihat di TikTok, bener nggak sih? Dia tidur di selasar begitu, orang-orang ada tas kayak mau pulang kampung. Kalian udah lihat kan di TikTok? Oke, separah itu ya. Kita sekarang mau zona hitam lagi. Jadi, Ibu tetap menginginkan kalian selalu menerapkan 3M. Apa Vanessa 3M? Vanessa pasti sudah tahu. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Oke, Ido dibuka, Dok. Bentar, Bu. Ya, Ibu share dulu ya untuk link absen kalian ya. Kelihatan nggak? Sudah. Oke, kelihatan. Sekarang kalian silakan absen di link berikut, dan kebetulan absennya juga sudah Ibu share di Google Classroom. Sambil Ibu panggil nama kalian satu-satu ya. Anggi Novia, Hadir, Bu. Putri Mariam, Hadir, Bu. Safa, Safa nggak ada. Rizka, Hadir, Bu. Dewi Sukmawati, Hadir, Bu. Tri Utami, Hadir, Bu. Sakila, Sakila Angelita, ini ada di sini, mungkin sedang ke toilet ya. Cynthia Arafa, Hadir, Bu. Nabila Fitria, Hadir, Bu. Fitria Aziza, Hadir, Bu. Vanes, Hadir, Bu. Adika Ido, Hadir, Bu. Kenny ada Kenny. Tidur. Oh, Kenny belum bangun. Coba Do dijapri Do biar bangun. Kita udah mulai. Oke. Baru 13 siswa yang tergabung, masih kurang 3. Oke, baik kita lanjutkan ya. Sudah mengisi semua link absennya? Oke, sudah. Hari ini materi kita adalah tentang menerapkan perhitungan metode penyusutan. Oke. Ini adalah kelanjutan dari
materi sebelumnya tentang menerapkan aset tetap. Tetap semangat PJJ ya, anak-anak hebat. Iya, Bu. Semangat. Semangat. Jija udah sehat? Mendingan Bu, udah mendingan. Mendingan, alhamdulillah. Semangat pagi, kalian jawabnya apa? Semangat pagi anak-anak hebat. Pagi, luar biasa. Wih, Ido yang semangat. Ayo yang lainnya, Ibu ulang. Semangat pagi anak-anak hebat. Pagi. Luar biasa. Ya, ditambahin sama Ido. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita terlihat Tri Utami. Tujuan PPT-nya, Bu. PPT-nya nggak muncul. Di saya enggak. Di teman-teman yang lain? Cuman muncul Bu. Screen Ibu yang muncul kayak gitu. Ini belum muncul juga. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Tujuan pembelajaran. Siapa yang mau baca? Yang mau bantu Ibu? Bu. Ayo, Nggi. Tujuan pembelajaran setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian penyusutan aset tetap secara mandiri dan santun. Kedua, memahami faktor-faktor dalam perhitungan penyusutan dengan tepat. Yang ketiga, menerapkan metode penyusutan dalam penggunaan aset tetap dan pencatatan penyusutannya dengan tepat dan teliti. Oke, berarti tujuan materi hari ini adalah kalian itu bisa menjelaskan pengertian penyusutan, terus faktor-faktor apa saja sih yang kita gunakan dalam perhitungan penyusutan, dan metode-metode dalam penyusutan. Ya, makasih Anggi. Kemudian, Ibu mau tanya, ada tidak yang masih ingat dengan materi kemarin? Apa sih aktiva tetap? Iya, Putri, silakan. Aktiva tetap adalah harta perusahaan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Ya, betul. Siapa lagi teman yang mau menambahkan? Aktiva tetap. Siapa yang tahu tentang aktiva tetap? Yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, tidak masuk untuk dijual, dan digunakan untuk memperoleh keuntungan. Oke, jadi aktiva tetap itu adalah harta perusahaan yang berbentuk dan digunakan untuk kegiatan umum perusahaan yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke slide kedua. Di sini adalah penilaian. Penilaian di sini nanti yang Ibu nilai adalah penilaian sikap. Sikap Ibu nilai pada saat kita melakukan KBM secara daring ya. Artinya Ibu mengobservasi kalian bagaimana cara kalian berbicara, cara kalian menjawab pertanyaan teman-teman, cara kalian menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian yang kedua adalah penilaian pada saat berdiskusi. Kita lakukan tanya jawab, itu termasuk dalam diskusi. Kemudian ada penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu nanti tugas LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirim ulang filenya ke GCR. Oke, sampai di sini tujuan penilaian bisa dipahami atau ada pertanyaan? Paham. Lanjut ya. Masih semangat PJJ hari ini? Masih. Oke. Rani masih semangat? Iya Bu, masih. Oke. Ibu mau coba putarkan video.
Terlihat Kelompok nggak? guys. Kelihatan nggak? Bikin 1-2 roti sandwich alias roti isi tentu tidaklah susah. Tapi bisa bayangin gak sih Silahkan bikin kalian sandwich lihat ratusan tayangan sampai ini. ribuan Nanti sehari? kalian Rasanya nggak mungkin ya. Tapi ternyata di luar sana, hal itu bukan hal yang sulit berkat penemuan mesin produksi sandwich yang canggih. Bagaimana dengan makanan lainnya? Ada juga loh. Yuk langsung disimak. Weber Maschinenbau adalah perusahaan asal Jerman yang memproduksi dan menjual aplikasi khusus untuk industri pengolahan makanan, termasuk mesin pemotong, robot makanan, mesin pengemas, dan lainnya. Dan baru-baru ini Weber mengeluarkan mesin terbaru bernama Wii Shuttle, yaitu mesin pembuat sandwich. Seperti yang kamu lihat, untuk mengoperasikan mesin ini hanya dibutuhkan 2 pekerja. Keduanya bertugas menaruh roti di atas wadah. Setelah itu, mesin secara otomatis menggerakkan wadah itu untuk berjalan ke bagian isian seperti mayones, keju, daging, lalu bertemu lagi dengan roti bagian atas. Enak banget ya kelihatannya. Selanjutnya ada juga perusahaan yang masih dari Jerman, F-Store, yang memproduksi teknologi pengiris atau pemotong yang sederhana, namun dengan performa yang luar biasa serta berkualitas tinggi. Salah satu produknya adalah pemotong keju seperti ini. Lihat aja, hanya dalam beberapa menit, keju balok ini dapat dipotong tipis dengan ukuran yang sempurna hingga siap dikemas. Yang doyan keju mana suaranya? Berbicara soal teknologi pengolahan makanan, kita nggak boleh nih melupakan Ovotek, perusahaan dari Polandia yang mengkhususkan diri memproduksi mesin pengolah telur. Tentu mesin ini laris untuk berbagai usaha kuliner ya. Lihat aja nih, salah satu mesin buatan perusahaan yang bernama UDTJ 150 ini. Satu mesin ini disebut-sebut bisa menggantikan 8 orang pekerja yang bertugas memecahkan dan mengocok telur. Dalam 1 jam, mesin ini bisa mengolah telur sebanyak 1000 liter. Dan kulit telurnya langsung hancur dan bisa digunakan untuk jadi pupuk. Mau lihat yang lebih canggih lagi? Ada juga nih Ovotek RZ0, sebuah mesin yang diciptakan untuk memisahkan putih telur dan kuningnya. Mesin ini juga dilengkapi dengan alat pengangkat telur. Dan ketika telur dimasukkan, mesin ini didesain seperti tangan manusia saat memecahkan telur. Kemudian, telur ini akan berjalan otomatis ke bawah, dan pada bagian akhir, secara otomatis putih telur tersedot dan terpisah dari kuningnya. Dalam 1 jam, 1.600 telur bisa dipecahkan. Wah, siapa nih yang butuh mesin kayak gini? Buat para pecinta pasta harus tahu juga nih, kalau beberapa jenis pasta alias makanan olahan Italia punya bentuk yang sangat variatif. Namanya pun jadi beda-beda, gak percaya? Iya nih. Nah, kali ini aku mau perlihatkan salah satu mesin yang memproduksi pasta. Kayak gini nih prosesnya. Bahan mentah dicampur dan diurai seperti ini. Kemudian dibentuk dan dipotong-potong secara otomatis. Habis itu, masuklah ke proses pengemasan. Jadi deh dalam waktu yang gak lama-lama amat. Dan mesin pembuat pasta ini dibuat oleh perusahaan Pavan Group asal Italia. Gila ya bayanginnya. Ada lagi nih, mesin yang gak kalah menakjubkan dan memanjakan mata saat melihat prosesnya. Mesin pembuat sosis dengan merek Giromatic IGS2IP yang diproduksi oleh perusahaan Indotech GmbH dari Jerman. Cinta sosis, tunjukkan kehadiranmu di kolom komentar ya. Jadi daging yang siap dijadikan sosis tinggal dimasukin ke dalam mesin, kemudian secara terpisah, kulit sosis yang biasanya terbuat dari usus, kulit hewan atau kolagen, dan selulosa ini tinggal dipasang pada bagian mesin khusus untuk kulit sosis. Dan dalam hitungan menit, isian dan kulit sosis sudah keluar menyatu lengkap dengan ikatannya yang tentunya erat seperti ini. Ukuran panjangnya pun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Tapi kok geliat ya? Tapi kalau yang gini sih bikin auto ngiler ya. Nah ini adalah mesin pengaduk coklat merek Xiaomi Conca 200-400 yang diproduksi oleh perusahaan Xiaomi and La Passione per il Cioccolato dari Italiano.
Proses mengadukan menggunakan mixer ini tuh memanjakan mata banget. Durasinya bergantung jenis coklat yang diinginkan. Soalnya mengaduk coklat sebenarnya bukan hanya untuk membuat campurannya jadi rata ya, tapi juga untuk mengurangi tingkat keasaman coklat. Sehingga mesin ini dibuat penuh perhitungan karena pengaruhnya terhadap rasa coklat itu besar banget. Oh gitu. Dan yang terakhir ada alat yang tinggi banget dah pokoknya. Nama mesinnya adalah Cake-O-Matic 1000i. Mesin yang dibuat oleh perusahaan Universal System Incorporation dari Amerika Serikat sana ini gunanya itu untuk melapisi kue saat sebelumnya didekor kayak gini nih. Cepet dan langsung rapi kan? Bagi yang pernah coba dekor kue pasti tahu banget gimana susahnya mendekor sebuah kue kayak gini sampai rapi. Auto beli gak nih? Gimana tayangan video tersebut? Keren nggak? Keren, Bu. Kalau yang keren. Banyak alat-alat gitu. Ya, itu semua makanan yang kalian suka kan? Itu makanan kekinian. Kalian konsumsi. Oke. Pertanyaan Ibu. Dari tayangan tersebut, ada nggak hubungannya penyusutan dengan tayangan yang tadi kita tonton? Ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan? Kania baru bangun tidur ya. Ya, siapa yang memberikan tanggapan? Apa sih hubungan penyusutan dengan tayangan video yang tadi kalian lihat? Ayo Bu. Jija, gantian Ja, Sakila. Ayo Sakila. Dari video tersebut kita bisa dengan adanya produksi yang canggih akan menghasilkan produk yang lebih banyak dibandingkan kita menggunakan tenaga kerja manusia. Oke, betul nggak teman-teman? Kamu lihat tadi bikin apa ya? Tadi yang pertama burger ya. Bikin burger, kalau Jija yang bikin pasti lama. Udah gitu kepegang-pegang tangan Jija. Tapi kalau misalnya dengan mesin itu dalam waktu singkat bisa menghasilkan ribuan, ratusan, bahkan ribuan ya. Oke, kemudian apalagi ada yang bisa? Saya mau nambahin. Ya, silakan Nabila ya. Ya Bu, Ya, silakan Nabila. dengan adanya penggunaan mesin yang terus-menerus, maka akan ada kemungkinan mesin tersebut menjadi cepat rusak. Menjadi cepat rusak sangat besar, sehingga kita harus Hubungan dari penyusutan dengan tayangan video tersebut ada kita itu kan menggunakan mesin-mesin canggih ya. Otomatis kalau kita menggunakan mesin-mesin canggih karena pemakaian terus-menerus, lama-lama mesin itu aus tidak? Aus. Dengan mesin aus, berarti kan banyak spare part yang harus kita ganti. Betul nggak? Coba yang punya motor. Siapa yang punya motor? Ibu siapa? Ibunya Dido. Yang punya motor di rumah, kakak atau orang tua kalian, perawatan motornya bagaimana? Ganti oli sekali seumur hidup atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena motornya sering dipakai. Karena motor sering dipakai. Terus kenapa? Olinya jadi gimana? Hitam. Jadi hitam. Nah, makanya di sini kita perlu melakukan penyusutan. Oke, kemudian kita melakukan penyusutan. Pertanyaan Ibu, kalian sudah sempat Ibu kasih modul di Google Classroom kalian tentang materi hari ini. Dari tayangan video itu, apa yang bisa kalian simpulkan? Kira-kira faktor-faktor apa saja sih dalam perhitungan penyusutan aset tetap? Siapa yang bisa bantu menjawab? Faktor-faktor dalam perhitungan penyusutan aset tetap itu ada apa aja? Saya Bu. Oke, Kania, ayo. Apa aja? Harga per aset tetap dan nilai sisa.
Oke, harga perolehan aset tetap dan nilai sisa. Harga perolehan apa sih? Siapa yang tahu di akuntansi kita belajar harga perolehan? Yang didapat Bu. Oke, harga yang kita keluarkan sampai barang sampai barang tersebut kita dapetin. Betul, Jijah. Terus tadi apa lagi kan ya selain harga perolehan? Nilai sisa, Bu. Oke, nilai sisa. Siapa yang tahu nilai sisa? Sisanya. Ya. Namanya nilai sisa. Itu berarti sisanya. Contohnya gini. Tadi kalian punya motor. Kalian beli motor berapa sih sekarang? Harganya mahal ya? 17 juta. Kemudian 5 tahun lagi ceritanya Ido mau jual. Menurut Ido 5 tahun lagi itu kalau dijual harganya berapa, Dok? Turun. Jadi misalnya 5 juta. Di Anmut, Dok? 8 juta. 6 juta. Oke. 6 juta itu namanya nilai sisa. Ngerti ya? Jadi nilai sisanya itu barang setelah kita pakai dalam waktu misalnya tadi berapa tahun? 5 tahun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan faktor apa saja? Saya, Bu. Ya, ayo Tri. Usia ekonomis dan metode depresiasi yang diterapkan. Oke, usia ekonomis. Tadi motor usia ekonomisnya berarti berapa tahun? 5. Oke. 5 tahun. Pinter ya Allah, Ibu senang deh. Oke, usia ekonomis motor tadi berarti 5 tahun. Kemudian nilai sisanya tadi berapa kata Ido ceritanya? 6 juta. 6 juta. Harga perolehannya? 17 juta. Kemudian yang tadi yang itu apalagi Tri selain usia ekonomis? Metode depresiasi yang diterapkan. Oke, metode depresiasi yang diterapkan. Sekarang kita akan mempelajari metode-metode depresiasi, ya. Metode depresiasi itu ada 5, tapi yang kita pelajari hari ini hanya 2, yaitu metode garis lurus dan jumlah angka tahun. Sampai sini ada pertanyaan yang awal? Nggak ada Bu. Oke, Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, Rani. Penyusutan aktiva tetap. Apa itu penyusutan atau depresiasan? Logika umum, penyusutan atau depresiasan merupakan cadangan yang nantinya digunakan untuk membeli aktiva baru untuk menggantikan aktiva lama yang sudah tidak produktif lagi. Sedangkan menurut akuntansi, penyusutan atau depresiasan adalah harga perolehan aktiva tetap yang dialokasi ke dalam harga pokok produksi atau biaya operasional akibat penggunaan aktiva tetap tersebut. Oke, di sini kalian bisa memahami logikanya. Berarti penyusutan itu apa? Penyusutan itu berarti harga perolehan aktiva tetap yang kita alokasikan ke harga pokok produksi. Contoh tadi motor beli 17 juta. Terus nilai sisa kita tadi berapa, Mbak? 6 juta. Berarti yang harus kita alokasikan berapa? 17 juta dikurang 6 juta. Hasilnya? 11 juta. Oke. 11 juta itu harus kita alokasikan untuk jangka waktu 5 tahun. Tadi kan katanya usia ekonomisnya 5 tahun, ya. Nah, metode perhitungannya nanti akan kita jelaskan di sini. Sekarang ini adalah akunnya. Siapa yang bisa baca jurnalnya? Jurnal penyusutan aktiva tetap. Ya, Bu. Ayo, Ja. Jurnal penyusutan aktiva tetap, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke, berarti beban penyusutan di sebelah mana ditaruhnya Vanessa? Ada Vanessa?
Iya, Bu. Beban penyusutan naruhnya di sebelah mana? Debit atau kredit? Debit. Debit. Kalau akumulasi, Neng? Kredit. Kredit. Oke, sampai sini jurnalnya paham ya? Paham. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Ayo. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Sakila ada, Sakila? Ada, Bu. Ayo, Sakila. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Harga perolehan atau acquisition cost. Harga perolehan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Nilai residu atau salvage value. Taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian retirement aktiva. Umur ekonomis aktiva atau economical lifetime. Ya. Fisik dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik. Umur fungsional dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Oke, makasih Sakila. Sampai di sini untuk faktor-faktor ada pertanyaan? Atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Iya, Bu. Berarti kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Di sini kalian lihat ada metode penyusutan. Ya. Silakan dibaca. Siapa yang ingin membaca? Siapa yang ingin? Cynthia Arafa ada? Cynthia Arafa masih di Jimit? Ada, Bu. Ada. Ayo, dibaca, Neng. Metode penyusutan. Metode garis lurus. Menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata atau tanpa fluktuasi di sepanjang masa penggunaannya, di mana besarnya satu penyusutan dari satu periode ke periode yang berikutnya sama besar. Nilai penyusutan, biaya perolehan aktif aset tetap dikurang nilai residu dibagi estimasi masa penggunaan. Oke, dah cukup. Sampai sini aja, Cynthia, yang bahasa Indonesia. Oke, nilai penyusutan berarti rumusnya gimana? Biaya perolehan aset. Nilai residu, Kemudian estimasi masa penggunaan. oke, dibagi estimasi penggunaannya. Biar lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Terlihat semua? Lihat, Bu. Oke, silakan. Siapa nih yang baca? Ido. Contoh penyusutan garis lurus 1 Januari 2015, kemudian sebuah unit mesin pada awal tahun dengan harga 50 juta dengan nilai sisa sebesar 5 juta dan umur ekonomis dari mesin tersebut adalah selama 5 tahun. Penyusutan per tahun HP dikurang NS dibagi N sama dengan 50 juta dikurang 5 juta dibagi 5 sama dengan hasilnya ditahu. Berapa hasilnya? 9. 9 juta. Sebentar. Agak error, mitnya keluar. Oke. Berarti penyusutan per tahun kalau garis lurus itu tiap tahun jumlahnya sama. Kalian lihat ya. Nih, kalian lihat. Di sini, makasih ya, Dok, tadi. Di sini ada akhir tahun 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini nilai penyusutannya yang tadi sudah dihitung. Ya. Jadi harga perolehan itu 50 juta. Kita kurangi nilai sisa 5 juta.
terus dibagi usia ekonomis. Ini kira-kira usia ekonomis dari mana Bu diambil? Usia ekonomis itu kita ambil nih mesin kira-kira bisa dipakai hanya sampai berapa tahun? Kuatnya berapa tahun? Ya, betul. Di sini 5. Jadi hasilnya adalah 9 juta. Ini adalah penyusutan tahun pertama, 9 juta, kemudian akumulasinya 9 juta. Nilai buku itu dari mana 41 juta? Siapa yang tahu? Kenapa tahu ada 41 juta? 50 Dikurang. Juta dikurang 9 juta. Oke, benar. Kalian pintar semua. Nilai buku itu dari 50 juta kita kurangi Biaya penyusutan. biaya penyusutan. Ya. Kemudian di tahun kedua disusutkan lagi 9 juta. Ya, karena tiap tahun sama kalau garis lurus. Kemudian akumulasi penyusutannya dari mana 18 juta? Tambah 9 juta lagi. Ya, udah tahun kedua, berarti total yang kita akumulasi 9 juta tambah 9 juta, hasilnya 18 juta. Kemudian nilai buku dari mana 32 juta? 41 juta dikurang 9 juta. Ya, 41 dikurang 9 juta. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Hingga di tahun terakhir itu nilai bukunya harus 5 juta. Nilai buku di tahun terakhir harus sesuai dengan nilai sisa. Itu artinya kalian betul menghitungnya. Ya? Paham ya? Kemudian ini adalah hasil dari harga perolehan kita kurangi nilai sisa. Hasilnya 45 juta. Oke, gimana untuk jurnalnya? Siapa yang mau bacakan? Siapa yang mau bantu Ibu bacakan jurnalnya? Ini jurnalnya nih. Terlihat jurnalnya? Yang hijau ya Bu? Ya. Berarti Biaya penyusutan aset pada akumulasi penyusutan aset tetap masing-masing 9 juta. Oke, artinya ini adalah jurnal penyusutan di tiap tahun. Ya, tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ini jurnalnya. Ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian Ibu lanjut ke metode yang kedua. Yang kedua adalah metode penyusutan jumlah angka tahun, sum of years digit method. Siapa yang mau bantu Ibu baca? Saya Bu. Yuk, silakan Nabila. Metode jumlah angka tahun, sum of year digit method. Diasumsikan bahwa aktiva tetap yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibanding dengan aktiva tetap yang lebih tua. Penentuan depresiasi melalui metode ini adalah dengan cara mengalihkan bagian pengurangan yang setiap tahun selalu menurun dengan harga perolehan setelah dikurangi residu. Oke. Ini rumusnya ya. N dikali N per 1 dibagi 2. Berarti kalau metode jumlah angka tahunnya itu kita jumlahkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Terlihat nggak? Kelihatan nggak slide selanjutnya? Yuk, siapa yang mau baca? Siapa yang bisa baca? Bisa semua sih baca. Yang mau baca siapa? Saya Bu. Ya, Jija lagi. Putri. Put. Depresiasi metode ini tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya menurun. Misalnya usia ekonomi aktiva tetap 6 tahun, jumlah angka tahunnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Rumus metode jumlah angka tahun. Depresiasi sama dengan usia aktiva tetap pada tahun penggunaannya dikali jumlah disusutkan
dibagi jumlah angka tahun usia aktiva tetap. Contoh soal, sebuah kendaraan angkutan barang diperoleh dengan harga 240 juta. Dimulai dioperasikan bulan Juli 2014. Taksiran usia penggunaan 6 tahun. Nilai residu 30 juta. Oke, stop dulu Neng. Kita lihat dulu yang di paragraf pertama, kita pahami. Depresi metode ini tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya menurun. Misalnya usia ekonomi aktiva tetap 6 tahun, berarti angka tahunnya 21 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah tuh. Ya, kalau seandainya Ibu rubah, misalnya usia ekonomi aktiva tetap 5 tahun, berarti angka tahunnya berapa? 1 sampai 5 ya? Ya, 1 tambah 2 Tambah 3, tambah 4, tambah 5. Oke, berapa hasilnya? 19 sih. Salah. Kita kurang 6. 5. 15. Ya, 15. Itu angka tahun ya. Makanya kalau angka tahun sama garis lurus, nanti tiap tahunnya penyusutannya tidak sama. Ya, sekarang kita lihat contoh soalnya. Tadi kendaraan diperoleh dengan harga 240 juta. Kemudian dioperasikan Juli 2014. Taksiran usia penggunaan 6 tahun. Nilai residu 30 juta. Kalian note ya, note-nya itu dioperasikan bulan Juli 2014. Berarti selama tahun 2014 yang kita pakai berapa bulan? Selama tahun 2014. Julinya Juli awal, berarti kita hitung. Juli, Terus September, Bulan. ya 6 bulan. Sedangkan perhitungan kita harus 1 tahun ya, kalau di tahun pertama. Oke, kemudian di sini usia penggunaan 6 tahun. Berarti sampai tahun berapa ini? 2014, 2020. 2020 atau 2021? 2014 hanya 6 bulan. 2014 6 bulan, 2015 1 tahun, ya enggak? 2016 1 tahun, 2021 2021 sampai bulan Juli. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk awalnya? Paham. Baik, sekarang kita lihat perhitungannya. Kalian lihat di sini ada depresiasi tahun ke-1. Ya. Tadi kita taksiran usianya adalah 6 tahun. 6 tahun, angka tahunnya tadi berapa setelah dihitung? 21. 21. Berarti rumusnya sisa usia 6 per 21 dikali berapa? 210 juta. Dari mana 210 juta? Siapa yang tahu? Dari harga 240 juta dikurangin 30 juta. Ya, pinter. Setelah kita kurangi dengan nilai Residu. sisa atau residu. Oke. Berarti depresiasi tahun ke-1 di 2014 berapa nilainya? 60 juta. 60 juta. Kemudian kita hitung depresiasi tahun kedua. Tahun kedua itu berarti berkurang kan? Berarti penggunaannya sudah bukan 6 tahun lagi. Jadi 5. Oke, kalian lihat rumusnya di sini. Coba depresiasi tahun kedua, siapa yang bisa dibacakan? Nabila? Yuk. Depresiasi tahun kedua, Mbak. 5 Heeh. per 21 dikali 210 juta. Oke. 5 kali 21 5 bagi 21 dikali 210 juta, ya. Coretnya itu. Kenapa, Dok? Coretnya 21 jadi 50 juta. Ya, benar. Jadi hasilnya 50
juta. Oke, nanti hitungan depresiasi tahun ketiga, keempat, kelima, keenam sama. Yang berkurang adalah sisa usianya. Ya. Di tahun ketiga berarti kita hitungannya 4/21. Tahun ketiga berarti 3/21. Ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang kita mau menghitung jumlah beban depresiasi. Kalian lihat, tadi kalian sudah menghitung depresiasi tahun ke-1 adalah 60 juta. Ini, ya enggak? Iya. Ya. Sekarang kita hitung bebannya. Bebannya, sekarang kalian perlu logika kalian, 60 juta itu untuk berapa bulan? 12. 12 bulan. Oke. 60 juta untuk 12 bulan, 1 tahun. Sedangkan di tahun pertama itu di 2014 kita hanya berapa bulan, Mbak? 6 bulan. 6 bulan. Berarti perlu kita hitung depresiasi tahun ke-1 itu 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 60 juta. Hasilnya 30 juta. Ini beban tahun pertamanya belum nyampe kan? Ini baru beban 6 bulan. Iya enggak? Iya. Ya, masih ada 6 bulan di tahun kedua ya. Dari Januari sampai Juli 2015. Ih, pintar kalian. Oke. Tahun kedua kalian sudah nyari bebannya berapa depresiasinya selama 1 tahun. Nih, berapa? 50 juta. 50 juta. Berarti kita nyari beban depresiasinya di tahun kedua itu untuk tahun pertama 6 bulan per 12 dikali 50 juta. Hasilnya 25 juta. 25 juta. Berarti beban depresiasi tahun pertama itu di tahun 2015. Bulan Juli, iya enggak? Bulan Juni. Bulan Juni. Kan Juli udah masuk ke tahun kedua. 15. Ya, oke. Angkanya dari mana? 30 6 bulan pertama ditambah 25 juta dari 6 bulan berikutnya. Jadi totalnya 55 juta. Oke. Bisa sedikit dipahami? Bisa. Bu. Kita lihat tabelnya. Ini tabelnya. Ini juga sudah Ibu share di Google Classroom, nanti kalian bisa pelajari. Di sini kalian tadi sudah menghitung ya, tahun ke-1, angka tahunnya pertama. Ini angka tahun pertama. Sisa usianya 6 tahun. Berarti 6/21 dibagi 210 juta. Ini hasilnya 60 juta ya, yang tadi kan? Tadi kita hitung baru sampai tahun penggunaan kedua. Nah, di tahun penggunaan ketiga, coba bisa tolong dibacakan kan ya? Pada tahun ketiga, sisa usia penggunaannya 4 tahun. 4/21 dikali 210 juta sama dengan 40 juta. Oke, ya perhitungannya jadi semakin lama semakin menurun. Oke, lanjut. Tahun keempatnya, siapa yang mau bantu Ibu baca? Ibu. Ayo Nggi. Tahun penggunaan keempat, angka tahun 4, sisa usia pada tahun penggunaannya 3 tahun. Perhitungan depresiasinya 3/21 kali 210 juta sama dengan 30 juta. Ya, oke. Sebentar. Kemudian di tahun kelima, Kenny, ada Kenny? Udah masuk Kenny? Kenny? Kenny mana ya?
Ayo Ken, tadi Anggi tahun keempat. Sekarang Kenny tahun kelima. Tahun penggunaan kelima, angka tahun 5, sisanya gimana Ken? Ken dibuka dong Ken kameranya. Nih. Ayo baca. Sisa tahun kelima. Nih. Baca aja Ken. Baca Ken, gak suruh ngitung Ken. Yang kelima. Nih kelima nih Ken, nih kelima nih. Nih kelima, angka tahun 5. Sisa usianya berarti berapa Ken nih? Usianya Nih, 2. Perhitungan depresiasinya gimana Ken? 3/21 dikali 270 juta. 3 atau 2? 3 atau 2 teman-teman? 2 per 200 dikali 210 juta. Hasilnya berapa Ken? 20 juta. Makasih Kenny. Yuk dilanjut. Tahun ke-6, siapa yang mau baca? Bantu ibu. Vanes mau baca? Iya, Bu. Ya, tahun ke-6. Di tahun penggunaan ke-6, angka tahunnya 6, sisa usia pada tahun penggunaan 1. Perhitungan depresiasi 1 bagi 21 kali 210 juta. Sama dengan 10 juta. Oke, makasih Vanes. Jadi jumlah akhirnya berapa Non? 210 juta. Itu sesuai kan sama soalnya setelah dikurangi nilai setelah dikurang nilai sisa. Ya. Oke. Ini adalah perhitungan per tahun. Sekarang kita lanjut, slide selanjutnya ini adalah tabel depresiasi aktiva tetap. Tadi kalian sudah hitung di tahun 2014 itu beban depresiasinya 30 juta. 30 juta tadi dari 6/12 dibagi berapa Mbak? 60 juta. Iya kan? Iya. Nih, di sini posisinya. 6/12 dikali 60 juta, hasilnya 30 juta. Kemudian di depresiasi tahun kedua. Depresiasi tahun kedua itu adalah 55 juta. Dari mana 55 juta? Sebentar. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak presentasinya Mbak? Kelihatan, Bu. Oke, 55 juta hitungannya dari sini. 6/12 dikali 60 juta sama dengan 30 juta. Kemudian 6/12 50 juta sama dengan 25 juta. Jadi yang pertama kita pakai tahun 2014. Terus 6 bulan berikutnya kita pakai Januari sampai Juni di 2015. Ya. Totalnya adalah 55 juta. Kemudian di sini kalian lihat berarti akumulasi depresiasinya berapa, Dok? 85 juta. Oke, 85 juta siapa yang tahu dari mana? Akumulasi depresiasi ditambah sama beban depresiasi ya, Bu.
Ya, betul. Berarti angkanya berapa, Mbak? 30 juta ditambah 55 juta. Ya, hasilnya adalah 85. Oke, makasih ya. Kemudian harga bukunya, berarti dari mana harga bukunya? 210. Harga buku tahun 2015. 210 dikurang 50. 55 juta. Ya. Hasilnya adalah 45. 155 juta. Kemudian nih, kamu lihat tahun ketiganya itu 45 juta beban depresiasi. Lihat nggak? Bu, dari mana 45 juta? Kita lihat ini. Sebentar, Ibu mau coba buka ini, bisa nggak ya? Ini kelihatan nggak papan tulisnya? Kelihatan. Kelihatan? Ya. Oke. Oke, tadi kan kalian lihat di sini. Kedua itu kita totalnya adalah 50 juta. Lihat nggak? Lihat. Oke, 50 juta tadi kita baru pakai Januari sampai Juni di tahun kedua, ya kan? Januari, Juni di tahun kedua itu kita pakai untuk tahun ke-1. Berarti tahun kedua itu sebenarnya cuma dapet di Juli sampai Desember. Oke. Sekarang tadi tahun kedua totalnya berapa? Ibu lupa. 50 juta. Tahun keempat 40 juta. Berarti 50 juta. Kamu siap-siap kalkulator. Ini 50 juta. Kita kali berapa? Kita kali 6 bulan bagi 12. Hasilnya berapa? 25 juta. 25 juta. Oke. Hasilnya 25 juta. Terus tadi di tahun ketiga berapa total ininya? Depresiasi tahunan 40 juta. 40 juta untuk tahun kedua kita ambil di bulan Januari sampai Juni. Ya. Berarti 40 juta dikali berapa? Kali 6 per hasilnya berapa? 20 juta. 20 juta. Sorry. Oke, hasilnya 20 juta. Berarti totalnya berapa penyusutan di tahun kedua? 45 juta. 45 Juta. Oke. 45 juta dari mana? Atas sama bawah. 25 tambah 20. Oke, coba kita lihat. Betul nggak? Nih. Tahun ketiga. 45 juta. Ya. Jadi, akumulasi depresiasinya berapa? Akumulasi depresiasinya berapa di tahun ketiga? 130 juta. Dari mana 130 juta? 85 juta. 45 ditambah 55 ditambah 30. Oke, ya. Harga bukunya 110. 110 dari mana Putri Mariam? Dari 155 dikurang
dikurang 45 juta. Hasilnya berapa harga buku di tahun ketiga? 110 juta. Tetap semangat PJJ anak-anak hebat. Materinya agak sulit. Oke. Terus tadi di tahun ketiga sudah, di tahun keempat juga sama. Perhitungannya seperti tadi. Kalian ambil di tahun ketiga dari Juli sampai Desember. Kalian bagi 2 tuh. Ya. Ini kalian bagi 2. 40 juta dibagi 2. Kemudian di tahun keempatnya 30 juta dibagi 2. Berarti ini kan 20 juta. Ya enggak? Ini berapa juta? 15 juta. Jadi berapa? 35 juta. 35 juta. Betul kan? Pinter. Oke, paham ya? Oke, sekarang amin. Sekarang kita lihat yang di tahun 2018. Berarti kita ambil dari mana? Dari tahun keempat nih. 15 juta. 15 juta sama 10 juta. 10 juta. Berapa? 25 juta. Oke, sip. Kita lihat. Bener, sip. Terus di tahun 2019 10 juta. 10 juta Tambah 5 juta. tambah 5 juta berapa? 15 juta. Kita lihat. Nih 15 juta. Di tahun 2020 itu hanya kita ambil 6 bulan. Ya. Ini kan ada separuhnya lagi belum? Ya kan tadi kan Ido hitungannya 5 juta. Ya, jadi 5 juta yang ini baru kita taruh di 2020 operasi 6 bulan. Ya. Di sini nilai sisanya 30 juta sesuai dengan soal. Ya, nih di soal 30 juta. Oke. Anak-anak hebat, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, insya Allah masuk. Mengerti. Oke. Mengerti ya? Oke. Sekarang jurnalnya. Coba kalian cek, ada nggak salah penulisan Ibu di jurnalnya? Ada, Bu. Ada. Yang mana? Gi. Itu 3 juta. 3 juta. Harusnya berapa, Gi? 30 juta. Ya, harusnya 30 juta. Di sini Ibu ada kesalahan pengetikan. Kita tambahin. Menol. B0. Oke, udah betul belum kalau begini? Oke, siapa yang mau baca? Anggi deh, Bu. Ayo, Anggi. Bahan penyusup dari awal. Jurnal metode penyusutan jumlah angka tahun penyusutan di tahun 2014 selama 6 bulan ada 30 juta. Maka jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan aktiva tetap dalam akumulasi penyusutan aktiva tetap masing-masing 30 juta. Oke, berarti jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi sebesar 30 juta. Oke, makasih Anggi. Bu. Makasih teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Dari tadi awal sampai pencatatan penyusutannya sudah bisa dipahami? Insya Allah. Oke, kita lanjut. Kelihatan? Kelihatan. Oke, di sini Ibu memberikan soal. Siapa yang mau baca soalnya dan siapa yang mau jawab? Saya mau baca Ya, silakan Ja. kendaraan angkutan barang diperoleh dengan harga 240 juta rupiah. Mulai dioperasikan bulan Juli 2014. Taksiran usia penggunaan 6 tahun. Nilai residu sebesar 30 juta rupiah. Hitunglah penyusutan metode garis lurus pada bulan Desember 2014 dan buatlah jurnalnya. Oke, siapa yang mau bantu Ibu menghitung? Rame-rame, Ibu. Rame-rame. Oke, rame-rame. Coba, bagaimana cara penghitungan penyusutan garis lurusnya? Harga perolehannya
Harga perolehan sama nilai residu, habis itu dibagi sama usia penggunaan. ya dibagi 6 tahun berarti 240 dikali 30 juta dibagi 6. hasilnya 30 juta. 35 juta. Oke. Penyusutannya seperti apa? Siapa yang tahu? Kania? Metode jurnalnya? Jurnalnya, Bu. Ya. Jurnalnya siapa yang mau bantu? Beban penyusutan angkutan kendaraan ya. Ya. 17.500.000 terus di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan angkutan 17.500.000. Oke. Pertanyaan Ibu, Dok, kenapa 17.500.000? Karena kan dijumlahin tuh yang 6 dibagi 12 dikali 35 juta kan yang dari. Oke. Kita lihat nih. Kenapa 6? Ya, jadi 6 per 12 dikali 35 juta. 6 itu kita dapat dari sini. Kita mulai beroperasi di bulan Juli. Ya, 2014. Berarti selama kurun waktu 2014 kendaraan tersebut berapa bulan dioperasikannya? Juli awal kan? Jadi Julinya dihitung. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Makanya perhitungannya 6. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu? 6 dibagi 12 Dikali 35 juta. Oke, dibagi 35 juta. Hasilnya berapa Tri Utami? 17.500.000. Oke, 17.500.000 itu kalau 6 bulan. Kalau 1 tahun berapa, Vanessa? Putri Mariam deh. Kalau 1 tahun berapa, Put? 35 juta. Oke, sekarang jurnalnya. Siapa yang mau? Coba jurnal. Ya, yang lain. Jurnalnya bacakan. Ayo. Ayo. Bu. Ya. Yang mana nih yang betul ya? Udah. Sweet. Beban penyusutan kendaraan angkutan pada akumulasi penyusutan kendaraan angkutan sebesar 17.500.000. Oke, berarti ini penyusutan di tahun 2014. Oke, sampai sini Ibu lihat kayaknya kalian sudah paham ya. Kemudian kita lihat dulu ada kasus selanjutnya. Yuk, siapa yang mau baca? Iya, Bu. Ayo Cynthia. 1 Januari 2015 membeli sebuah unit mesin pada awal tahun dengan harga 50 juta dengan nilai sebesar 5 juta dan umur ekonomis dari mesin tersebut selama 5 tahun. Hitunglah nilai penyusutan selama 5 tahun dengan menggunakan angka tahun. Oke, berarti gimana caranya? Siapa yang mau bantu jawab? Hitunglah nilai penyusutan selama 5 tahun dengan menggunakan di tahun pertama. Berarti ini angka tahunnya berapa nih kalau 5 tahun? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, sip, Ido, keren. Berapa, Dok? 15, sip. Berarti penyusutan di tahun pertama itu sama, nggak perlu kita bagi 2 seperti kemarin, nggak perlu kita bagi 2 seperti yang awal ya. Karena kalau yang awal itu kita mulai bulan Juli. Kalau ini kalian enak, mudah. Mulai bulan Januari. Ya. Lihat nih, kalian ketika menghitung penyusutan, lihat bulannya. Ya. Di sini berarti perhitungannya bagaimana di tahun pertama? 5 per 15 kali 45 juta. Oke, itu berarti penyusutan tahun pertama. Besarnya berapa? 15 juta. 15 juta. Nabila coba depresiasi tahun kedua. 4 per 15 dikali 45 juta hasilnya 12 juta. Oke, yuk lanjut.
3 dibagi 15 dikali 45 juta, hasilnya 9 juta. Itu depresiasi tahun ketiga. Ya, thank you Rani. Ayo siapa lagi? Tahun kedua, 2 per 15 dikali 45 juta, hasilnya 6 juta. Ya, lanjut yang terakhir. Depresiasi yang pertama. Bukan tahun ke-1 berarti. Ini salah. Harusnya berapa? Tahun Tahun keempat. ke 55. Tahun ke-5. Ini juga salah. Ini harusnya tahun ke-4. Oke, tahun ke-5 berarti berapa depresiasinya? 1 dibagi 15 dikali 45 juta. Hasilnya 3 juta. 3 juta. Oke. Jadi totalnya setelah 45 juta. ya, setelah dikurangi totalnya setelah kita kurangi dengan nilai Sisa. sisa. Oke, alhamdulillah. Paham semua pembelajaran hari ini, materi hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah paham. Paham. Alhamdulillah paham. Oke, sekarang silakan. Siapa yang mau merefleksikan materi kita hari ini? Ibu minta 2 siswa. Saya, Rani. Ayo Rani lagi. Ayo Ran. Yang pertama, penyusutan atau depresiasi itu adalah cadangan yang menggantikan cadangan yang nantinya digunakan untuk membeli aktiva baru, untuk menggantikan aktiva lama yang udah nggak produktif lagi atau dipakai lagi sama perusahaan. Oke, terus ada lagi? Ya, siapa yang mau menambahkan? Faktor-faktor dalam penyusutan terdiri dari harga perolehan, nilai residu, nilai ekonomis. Penyusutan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, unit produksi, dan unit kerja. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Metode penyusutan yang kita bahas hari ini itu ada 2. Yang pertama metode garis lurus sama metode jumlah angka tahun. Oke, alhamdulillah, makasih Jija, Rani, dan Anggi. Dan juga untuk teman-teman semua, alhamdulillah PJJ hari ini telah selesai. Kita masih punya waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Dalam Google Classroom kalian sudah Ibu share tugas LKPD. Ini tugasnya terlihat semua? Lihat, Bu. Oke. Silakan kalian kerjakan. Di sini ada soal. Kalian harus menyelesaikan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Oke. Kemudian ini adalah tempat pengerjaannya, silakan kerjakan di sini. Dan ini adalah jurnalnya. Jurnalnya cukup 1 tahun saja, ya. Kemudian setelah selesai, silakan kalian share kembali di Google Classroom. Ibu berikan waktu 25 menit sampai mapel kita hari ini selesai. Oke, sampai sini jelas? Paham, Bu. Jelas, Bu. Paham, jelas. Baik, itu dulu. Ya, alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Ibu sudah share di Google Classroom kalian untuk materi pada pertemuan besok tentang pemeliharaan aset tetap. Silakan kalian dibaca-baca terlebih dahulu modulnya. Ya, jadi nanti ketika PJJ kita dimulai, kalian sudah punya sedikit wawasan tentang materi pemeliharaan aset tetap. Baik, terima kasih atas waktunya kerjasama kalian. Ibu. Sama-sama, Bu. Oke, Dok, tolong doa penutup PJJ kita hari ini. Marilah kawan-kawan, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu di Google Meet pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama dah.